Kita akan mulai ya kuliah kita kali ini. Kita akan bahas tentang topik tentang general competitive equilibrium. Oke, jadi kita akan mulai dengan sebuah cerita. Ya. Saya akan mulai dengan cerita. Mungkin ceritanya kira-kira bahwa ada sebuah pulau, gitu ya. Ada sebuah pulau, katakanlah pulaunya ini pulau, gitu ya. Pulau gitu. Nah, ini pulau ya. Pulau jadi di pulau terpencil ya, yang nggak pernah tersentuh oleh orang dari luar pulau tersebut ya. Masih misterius dari mana orang-orang ini asalnya ya, tapi ini pulau itu. Nah, jadi pulau ini close ya. Jadi close, jadi bisa dibilang mungkin istilah ekonominya itu close economy kali ya. Kalau dia ekonomi itu close economy ya. Jadi dia tidak tidak pernah jadi si pulau ini dia tidak pernah berinteraksi gitu dengan dunia luar, menjadi close economy. Nah di pulau ini gitu ya, di pulau ini hidup sebuah suku gitu ya, suku jadi hidup orang-orang di sini, orangnya ada orang-orang di sini. Terus ada rumah-rumah gitu ya, rumahnya pakai tangga gitu ya, rumah-rumah gitu. Terus ada kepala suku, di sini ada kepala suku, pakai mahkota ya, kepala suku gitu. Nah mereka aktivitasnya itu ada dua ya. Mereka aktivitasnya ada dua ya. Mereka bisa bercocok tanam ya. Jadi bercocok tanam itu dia menanam sesuatu untuk dimakan gitu. Jadi bertani, bercocok tanam. Tapi selain itu mereka udah mulai juga menikmati apa yang disebut dengan lauknya. Jadi mereka beternak ya. Beternak ayam liar lah katakanlah. Beternak ayam liar ya. Jadi mereka kemudian selain mereka sediakan lahan di pulau ini untuk tempat tinggal mereka bercengkrama di rumah-rumah, juga mereka mengalokasikan si pulau ini menjadi zona gitu ya. Jadi ada zona yang katakanlah zona ini nggak bisa digugat. Nah, ini adalah zona perumahan. Nah, ya jadi selain mereka mendedikasikan ini untuk perumahan ya, mereka juga menzona daerah itu menjadi daerah bercocok tanam ya. Jadi dia bercocok tanam, jadi dia menanam bercocok tanam gitu ya. Nah, ini daerah dia bercocok tanam ya. Tapi mereka juga mengalokasikan bagian tanahnya itu yang sebelah sini itu untuk beternak ya. Beternak ayam liar. Saya nggak tahu gambar ayam liar kayak gini ya. Nah, ini ayam liar.
ayam liar. Jadi luas ada area yang ini ya. Jadi ya ada area yang sebelah sini. Nah, ini untuk bercocok tanam ya. Kemudian nanti ada area yang sebelah sini. Nah, ini khusus untuk beternak gitu ya. Ya. Nah, tetapi selain mereka memerlukan lahan, ya, mereka juga tentu membutuhkan tenaga. Ya. Jadi tenaga kerja ini juga mereka memilah-milah berapa orang yang bertani gitu ya. Misalkan ini petani, dia pakai topi, tani. Halo ya Mas? Selamat sore, selamat siang. Saya ini Neni Pak. Prof dari Ibu Arya katanya Bapak mau dipotong. Oh iya betul. Nanti saya WA lagi ya. Saya lagi ngajar Mbak Neni. Oh iya maaf. Iya maaf Pak. Ya makasih ya. Iya iya. Nanti saya kontak ya. Kalau kali ini bisa Mbak? Maaf. Oke. Nah jadi tapi ada juga orang yang beternak. Nah ini dia beternak. Banyak orang beternak ya. Nah ada juga ada beternak. Ini katakanlah ini orang yang beternak, si kepala sukunya kita suruh pulang. Ya, ini orang yang beternak. Ini kepala sukunya saya suruh pulang. Di sini kepala sukunya ya. Nah gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa persisnya ya, si society itu, ya, si suku ini yang tinggal di pulau yang terpencil ini harus mengalokasikan 2 jenis sumber daya. Jadi pada ada 2 jenis sumber daya, lahan, dan kita tahu lahannya terbatas kan. Lahan nggak bisa bertambah, terbatas. Gitu. Juga selain lahan ada satu lagi sumber daya yaitu tenaga kerja, labor. Jadi sekarang pertanyaannya adalah berapa baiknya si sumber daya ini kita alokasikan. Jadi katakanlah berapa baiknya. Karena ini kurang baik. Ini apa? Jangan-jangan demarkasinya ini. Misalkan, it's one opsi. Atau jangan-jangan demarkasinya nggak segitu. Mungkin lebih banyak segini aja misalkan demarkasinya. Jadi ini biarin untuk bercocok tanam. Gitu. Ya. Juga labornya. Apakah harus perbanyakin orang petani di sini? Gitu misalnya. Atau justru banyakin orang untuk beternak? Kita nggak tahu. Jadi itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Oke. Nah, tentunya semakin banyak sumber daya dialokasikan ke suatu aktivitas, output dari aktivitas itu semakin banyak. Jadi kalau misalkan, lahan kita perbanyak untuk bercocok tanam, termasuk juga tenaga kerjanya, orangnya kita suruh bertanam. Kurangi kemudian lahan dan orang untuk beternak. Berarti output peternakan ayam-ayam yang akan kita dimakan orang ini akan lebih sedikit. Gitu ya. Jadi ada 2 hal itu. Ya. Cuman kan sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mencari yang terbaik, indikator terbaiknya itu kan harus jelas. Apa sih yang terbaik? Ya. What is the benchmark? Ya, apa benchmarknya bahwa kalau suatu alokasi itu benchmark kalau suatu alokasi itu lebih baik dibandingkan alokasi sumber daya yang lain. Ya, itu tentu ada benchmarknya. Nah, benchmarknya tentu tak lain dan tak bukan adalah ya kepuasan orang-orang ini secara keseluruhan. Ya, jadi istilahnya dalam ekonomi welfare atau happiness, ya, atau welfare orang-orang ini
Dari apa sih orang-orang ini dapat welfare-nya? Tentu dari jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi berapa ininya makanan yang dia dapat dari bertani. Jadi dari panen berapa kilogram, dari daging misalkan, dari konsumsi ini. Nah, konsumsi inilah nanti yang akan meningkatkan kebahagiaan si individu ini, individu 1, individu 2, individu 3, individu 4, individu 5, yang nanti kalau digabung si individu-individu ini, itu akan menjadi kebahagiaan semua orang. Jadi welfare of the society. Gitu. Sorry. Ya. Jadi itu. Jadi si benchmarknya itu adalah happiness, ya, happinessnya ini jadi benchmark atau welfare, ya. Lalu dari mana fungsi dari apa? Fungsi dari konsumsi barang yang diproduksi, fungsi dari berapa panen dari cocok tanamnya, dan juga fungsi dari jumlah dagingnya gitu. Nah, masing-masing orang punya utility berbeda-beda di sini konteksnya. Tapi yang kita inginkan adalah welfare of the society. Jadi somehow kita harus punya cara untuk menggabungkan si individual welfare ini menjadi welfare of society, satu number. Ya. Gitu kira-kira. Nah, sebelum saya terusin, so far ada pertanyaan nggak? Coba kalau ada pertanyaan sampai sini. Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Coba ada yang bilang kalau ada pertanyaan. Atau bisa memperhatikan sampai sini, bisa mengikuti nggak? Masih jelas, Prof. Bisa, oke. Ya, saya lanjutin. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, nah lalu bagaimana sekarang memecahkan masalahnya? Nah, sekarang kita coba formalize. Ya. Jadi katakanlah, ya, kita coba representasikan problemnya itu dalam matematis dan grafis nanti ya problemnya. Berarti kita harus punya hubungan tertentu. Ini katakanlah kita bikin variabel ya dari isu ini. Nah, misalkan luas area lahan itu kita namain totalnya ya K. Oke. K. Ini K-nya dari sini. Jadi K. Oke. K itu adalah luas area ya, lahan yang tersedia ya, di pulau ini yang available untuk either bercocok tanam atau berternak ya, K itu namanya ya. Dan K itu nanti harus sama dengan KX plus KY. KX itu apa? KX itu berapa luas lahan yang dialokasikan untuk bercocok tanam, ya. Ya, aktivitas bercocok tanam itu X. Sementara KY itu aktivitas berternak.
ya, Y. Gitu. Ya. Demikian juga katakanlah kita punya L itu adalah jumlah orang yang tersedia, orang yang bisa bekerja setiap harinya untuk beraktivitas di di beternak di sebelah sini atau bercocok tanam. Ya. Jadi ini adalah jumlah orang, ini luas, ya, luas lahan. Ya, ini gitu. Jadi Lx itu adalah jumlah jumlah dari jumlah dari tenaga kerja yang dialokasikan untuk bercocok tanam, X, dan Y itu jumlah yang dialokasikan untuk beternak. Ya. Oke, nah sekarang X sendiri itu adalah jumlah dari hasil panen, ya. X itu jumlah hasil panen. Ini ini ada hubungannya antara Kx dan Lx gitu. Nah, ini fungsi produksi. Ya, katakanlah kita bikin COP12, misalkan COP12 itu Kx kali alpha kali Lx kali, katakanlah ini hubungannya itu constant return to scale, ya. Oke, jadi ini apa? Ini menghubungkan input Kx dan Lx ke X gitu. Ya. Ini fungsi produksi. Ya. Jadi basically ini adalah production function. Ya. Production function. Demikian juga Y. Juga sama, fungsi dari KY dan LY. Kalau dia COP12, berarti dia KY pangkat beta kali LY pangkat 1 min beta. Ya. Alpha, beta itu antara 0 dan 1 kita sederhanakan supaya ini fungsi produksi. Kalau Anda masih lupa tentang fungsi produksi, mungkin Anda bisa review lagi materi di mikro satunya, ya, di bagian production theory. Nanti Anda bisa pelajari lagi, ya, hal ini, gitu ya. Kalau lupa, oke? Jadi artinya kalau kita dedikasikan Kx dan Lx berapa, Ky dan Ly berapa, nanti akan ada angka X dan Y. Nah, lalu kita sekarang ambil penyederhanaan. Katakanlah anggap semua orang itu seleranya sama. Seleranya sama, jadi hanya ada satu utility function. Ya. Dan utility function itu adalah fungsi dari ini aja, X dan Y. Gitu ya. Atau katakanlah X pangkat theta kali Y pangkat 1 min theta. Ini COP12 juga. Ini welfare function dari society. Gitu. Ya, dia welfare function, welfare function dari society. Nah, sekarang pertanyaannya adalah si problem dari society ini itu adalah bagaimana supaya mencari alokasi yang terbaik, ya, agar mendapat U yang paling tinggi, ya. Mungkin U itu supaya saya ganti U-nya jadi W aja. Supaya fair aja. Ya, jadi cari U yang paling tinggi. Ya.
gitu. Nah, sekarang saya akan coba pakai approach grafik ya, untuk menjelaskannya. Ini saya hapus gambar flow-nya. Ya, jadi pertama kita harus punya, ini balik lagi ke teori mikro ya. Kita fungsi produksi maupun utility function itu bisa diterjemahkan menjadi gambar indifference curve kan, atau production isoquant. Jadi berarti nanti kita punya gambar kayak gini kira-kira. Ini LX, ini KX. Nanti kita punya gambar ini. Dan nanti juga kita akan punya gambar kita juga akan punya gambar X, Y. Nah, ini adalah fungsi produksi dari X. Misalkan ini X1, ini X2, ini X3 gitu ya. Ini fungsi produksi Y. Gitu ya. Ini Y1, Y2, Y3, ini welfare. Ya. Welfare 1, welfare 2, welfare 3. Oke, dimana ini adalah X sama dengan kekecilan pasti. Sini aja, berarti ini X sama dengan Y ini W. Ya. Jadi ini representasi grafik awalnya ya dari problem ini. Ya. Jadi di sini di sebelah sini kita bisa ngelihat, nah ini isoquant. Nah, seperti saya review, isoquant itu kan kalau ke atas semakin tinggi kan outputnya. X1, X2 lebih tinggi dari X1 ya, X3 lebih tinggi dari X2. Demikian juga untuk Y2 lebih besar dari Y1, Y3 lebih besar dari Y2, terus untuk utility atau welfare juga W2 lebih besar dari W1, W3 lebih besar. Nah, bentuk curvature dari gambar-gambar ini ya itu ditentukan oleh parameter dari fungsi produksinya. Jadi kalau nanti Anda rubah-rubah alfa, rubah beta, rubah theta, itu gambarnya akan berubah. Ya. Nah, itu parameterisasinya. Jadi alfa beta itu adalah parameter teknologi. Ya, jadi teknologi itu diwakili oleh alfa dan beta. Ya. Preferensi itu diwakili oleh theta. Ya, ini unsur-unsurnya. Lalu satu lagi resource constraint, satu lagi. Diwakili oleh K sama dengan Kx plus Ky, L sama dengan Lx plus Ly. Nah, ini parameter resource constraint. Jadi ada 3 elemen utama dari general equilibrium, ya, yaitu 3, 1, 2, 3. Ya, nah, merah kelihatan. 1, 2, 3. Jadi ada 3 komponen penting ya dalam general equilibrium teori. Yaitu 1 teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh
parameter alfa dan beta. Ya. Dua preferensi itu diwakili oleh theta. Kemudian resource constraint bahwa Kx dan Ky plus Ky harus sama dengan K, luas area tidak berubah. Lalu Lx plus Ly sama dengan L, artinya whatever allocation itu totalnya jumlahnya harus L, gitu ya. Teknologi preferensi resource constraint. Jadi nanti kalau teknologi berbeda atau berubah itu alfa beta berubah, gitu. Ya, tergantung konteks, tergantung situasi kan bisa beda, bisa karena kesuburan lahan, ya kan? Lahannya kurang subur nanti alfanya turun, alfanya kecil. Kalau lebarnya produktif betanya besar, misalkan kayak gitu. Preferensi juga theta itu preferensi. Kalau tetanya gede, berarti dia cenderung orang itu suka makan suka makan vegetarian. Tapi kalau orang itu tetanya kecil, dia udah berubah dari vegetarian menjadi pemakan daging misalkan seleranya. Kena agama misalkan ya. Karena membolehkan, misalkan nggak tahu tiba-tiba dapat ilham atau ada nabi baru gitu kan, itu preferensi, itu mau berubah theta. Nah, resource constraint itu adalah bahwa sumber daya itu tak terbatas, tidak ada batasnya sumber daya itu. Jadi sekali lagi teknologi, preferensi dan resource constraint. Gitu. Ya, oke. Sampai sini saya kasih undang dulu pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Soalnya udah mulai rada kelihatan ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Silakan, ya tanya. Dulu saat IPA 1 itu kalau nggak saya salah ingat itu yang alfa, beta, dan theta itu bukan budget share ya, Bro? Belum ke sana. Enggak, kalau budget share itu mungkin di theta nanti. Kalau budget share kan budget, berarti anggaran konsumen kan? Kalau alfa beta tidak ada kaitan dengan konsumen. Itu production, ya kan? Nah, nanti mungkin theta itu bisa jadi budget share, tapi itu nanti itu dipelajari Jadi kalau misalkan dia optimum, ya, si konsumen memaksimumkan utility dengan fungsi utility x pangkat alpha kali y pangkat 1 min x pangkat theta kali y 1 min theta. Nah, si theta itu jadi budget share betul nantinya gitu. Tapi itu sudah dipelajari di mikro 1 tapi sebenarnya. Jadi tetanya kalau alpha beta bukan ya. Kenapa beta itu fungsi produksi kan? Ya. Ya, jadi belum ada kaitan sama konsumen. Good, tapi good question. Terima kasih, Bro. Ya, ada lagi yang ingin ditanya? Cukup dulu? Terusin ya. Oke. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya izin hapus. Ini udah hapus deh. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengkarakteris masalah ini? Ya? Karakteris masalah ini. Nah, sebenarnya kita bisa menggambar satu gambar lagi yang mewakili masalah production terutama dan resource constraint. Jadi kita bisa menggabungkan dua informasi ini, ya, dua informasi itu menjadi satu gambar, ya, menjadi satu gambar. Preferensi nanti dulu, ya, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi pertama kita pindahkan gambar ini, si gambar isoquant Kx Lx ini ke sini. Tuh, ya. Jadi ini Lx, jadi ke sini Lx, jadi mengukur Lx dari sini ke sini, dari sini ke sini mengukur Kx, gitu. Jadi semakin ke sini, semakin banyak L yang dialokasikan ke X, ya kan? Semakin ke sini, semakin banyak lahan yang dialokasikan ke X. Nah, tapi masalahnya kan lahan tidak terbatas, lahan sumber daya terbatas, jadi ada batas. Jadi nggak mungkin sebanyak-banyaknya dialokasikan ke X, nggak mungkin melebihi ini, karena ini adalah total dari K-nya, gitu. Jadi ini adalah maksimum, dan ini adalah total dari L-nya. Jadi ada batasnya, ada batas dia mengalokasikan mengalokasikan lahan ke
X itu ada batas dia. Ada batasnya. Jadi nggak bisa semuanya kan terbatas. Kan K adalah batas atas dari KX. Kalau kita masuk ke batas atas berarti artinya tidak ada Y sama sekali, tidak ada alokasi lahan untuk Y sama sekali. Ya, di batas itu. Oke? Nah, maka saya bisa bikin gambar di sini dari batas ini. Sebaliknya, berarti ini adalah KY, ya. Ini adalah LY, gitu. Ya, oke. Jadi artinya apa? Kalau ini ada di sini, saya namain OX, ya. Itu artinya semua alokasi K dan L itu dialokasikan untuk memproduksi Y, sehingga X 0 dapatnya. Jadi produksi X 0, tidak ada produksi sama sekali. Sebaliknya kalau dia ada di sini, gitu, ya, maka semua alokasi sumber daya itu dialokasikan ke X. Tidak ada sama sekali alokasi untuk untuk Y sama sekali. Oke, jadi sekarang kita bisa dan nanti ini sekarang saya copy gambar ini ke bawah supaya nggak hilang ya. Ini saya copy ya supaya ada dua. Oke, jadi artinya kita bisa pindahkan sekarang si isokan-isokan ke sini. Nah, ini berarti ini katakanlah ini ya, terus sampai habis. Ini X1, X2, X3, X4, X5, bahkan X6. Ya. Oke, jadi artinya kalau dia ada di sini, berarti yang dihasilkan adalah X6. Ya. X sebesar X6. Dan tidak ada Y sama sekali. Gitu ya. Kita juga bisa bikin, nah untuk Y-nya kayak gini kan dibalik, ya enggak? Gitu. Nah ini katakanlah Y1, ini Y2, ini Y3, Y4, dan Y5. Ya, di Y5 atau di sini itu artinya apa? Itu artinya semua labor dan lahan dialokasikan untuk memproduksi Y atau untuk memproduksi tadi peternakan ayam ya. Gitu. Nah, atau diantaranya. Jadi bisa saja alokasi itu ada di sini, katakanlah di sini. Ya. Ini alokasi A gitu ya. Atau dia bisa di sini, bisa di mana aja, ya. Alokasi B. Atau di mana aja, anywhere. C di sini, bisa D di sini, bisa E di sini, bisa F di sini, bisa G di sini, bisa H di sini, bisa I di sini, bisa J di sini. Jadi all these are different allocation. Ya, setiap alokasi ini itu menghasilkan unique number of X, menghasilkan unique number of Y, dan menghasilkan unique number dari W setiap alokasi ini. Ya nggak? Ya kan?
Ngerti nggak? Mohon kalau nggak ngerti, saya minta ulang. Ya. Jadi artinya setiap titik tadi, ya, setiap titik-titik ini, setiap di sini titik-titik ini, A, B, C, D itu menghasilkan unique number dari unique number dari X, menghasilkan unique number dari Y, menghasilkan unique number dari W. Total akhirnya W. Jadi untuk masing-masing ini ada W-nya. Katakanlah nanti bisa dihitung ada WA, ada WB, ada WC, ada WD, ada WE, ada WF, dan seterusnya. Ya. Jadi tugas kita adalah, atau tugas society adalah membanding-bandingkan angka-angka ini, welfare ini, ya, mana yang paling tinggi. Nah, itulah yang kita pilih, gitu loh. Oke? Itulah yang kita pilih. Jadi misalkan kalau misalkan akhirnya hasilnya ini yang terbaik A. Berarti kita di A itu di A itu berarti labor untuk alokasi A itu adalah LA, ya. Berarti ini KA. Berarti segini lahan yang dialokasikan untuk bercocok tanam. Ini KXA, ini LXA. Nah, sisanya untuk peternak. Outputnya, berarti XA dan YA. Ini outputnya. Nanti XA dan YA itu dihitung welfare-nya dengan persamaan ini. Ya. WA sama dengan XA pangkat theta kali YA pangkat 1 min theta. Nanti dapat WA. Itulah welfare maksimum yang dicapai. Kalau betul itu yang maksimumnya. Ya. Jadi kalau betul itu yang maksimumnya. Oke? Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah how can we be sure? Berapa yakin kita bahwa WA itu adalah yang paling tinggi dibandingkan WB, WC, WD, WE, WF? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan society-nya. Dan kita ingin memaksimumkan W. To maximize W. Itu. Ya. Itu yang jadi tujuan. Memaksimumkan W tadi. Ya. Oke, nah sekarang kita belum kepada ini. Kita sekarang sebagai observer, ya, kita sebagai observer kita coba cari tahu kita dulu. Ya. Menurut kita sebagai observer yang paham ekonomi, yang paham logika, kita coba cari jawabannya di mana ya yang paling optimum, yang paling bagus W-nya. Oke, urusan nanti kita kasih tahu si kepala sukunya itu urusan belakangan. Atau kita pura-puranya jadi Tuhan, kemudian memberikan mimpi ke kepala suku itu bahwa seginilah orang-orang yang beriman misalkan. Kayak gitu. Tapi kita jadi observer dulu, kita jadi Tuhan dulu untuk mencari tahu yang terbaik buat mereka. Ya, jadi yang terbaik buat mereka itu gimana sih? Kita coba cari tahu dulu ya dengan cara grafik. Oke? Oke, jadi sebenarnya dari karakteristik gambar ini, yang saya gambar tadi, ini namanya Marshall Edward Box diagram. Ya. Ini OX, ini OY ya. Oke. Sebenarnya kita tahu, kita bisa memilah-milah ada titik yang sebenarnya bisa dibuang gitu loh. Bahwa itu bukan udah buang itu. By method of elimination. Ya. Sebenarnya by method of elimination sebagian besar dari A, B, C, D, E, F, G itu bisa kita buang. Bukan bagian dari alternatif. Itu. Kok bisa, Pak?
Karena nggak logis kalau itu diambil alokasi tersebut. Kenapa? Karena kayak gini. Misalnya gini. Contoh lah. Ini X1, XA. Ya. Oke. Kemudian ini YA. Oke, kita harus pikirkan bahwa isokuan di dalam gambar ini rapat gitu loh, rapat gitu gambarnya. Tidak ada ininya, tidak ada celah karena fungsi di production-nya itu dia continuous, ya. Production function-nya continuous. Jadi dia rapat gambar, jadi selalu ada itu gambar isokuannya. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita bilang, coba Pak, titik ini, ya. Titik ini ini jangan A deh, 1 aja ya, supaya lebih jadi. X1, Y1, ya. Pak, titik A baik nggak? Gitu. Nah, sekarang ukurannya adalah, baik itu apa ukurannya? Jangan dulu ke welfare. Kita kan punya prinsip yang disebut dengan, utility function itu positively related dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, walaupun marginal utility-nya berkurang, semakin banyak suatu barang, tetapi positif itu selalu bertambah. Ya. Jadi si utility itu selalu positif kalau barang ditambah. Ya, walaupun marginal utility-nya berkurang lama-lama, tapi selalu positif. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa titik ini pasti ada yang mengungguli dari jumlah barangnya. Kenapa? Karena kalau kita pindah ke sini misalkan, sini dikit aja ke sini, dari sini alokasinya. Ya, maka kita akan berpindah ke Y yang lebih tinggi. Katakanlah Y2. Jadi titik B ini, ya, titik B ini, itu titik yang lebih baik dari A. Kok Bapak bisa yakin? Ya iyalah, karena X-nya tidak berkurang. Tetap dia di isokuan yang sama bergeraknya, tetapi Y-nya bertambah. Jadi kita tahu dong, pasti titik B itu menghasilkan welfare yang lebih besar daripada titik A. Karena the more the merrier, ya nggak? Oke? Demikian juga misalkan kalau kita ada di sini, C. Kita tahu ada titik yang lebih baik dari C. Misalkan di mana? Misalkan di sini. Karena kita tahu kalau saya pindah ke sini, maka saya tidak merubah Y2, tetapi menambah X. Katakanlah ini X2. Jadi titik D ini katakanlah, itu pasti D itu lebih baik dari A, jelas. Dari belum tentu ya, tapi yang jelas B itu lebih baik dari A, D itu lebih baik dari C. Gitu. Ya, nah, jadi kita tahu bahwa kalau ada titik, ya, di mana kedua isokuan itu berpotongan, maka itu bukan titik yang ideal, itu bisa kita buang. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita bisa abaikan itu. Jadi kalau ada titik di mana di titik tersebut kurva isokuan X dan isokuan B berpotongan, ya, maka then we can get rid of that as an options. Dan itu akan membantu banget. Ya. Kenapa membantu banget? Karena karakteristik dari fungsi produksi ini itu ternyata titik-titik di mana isokuan itu tidak berpotongan itu adalah bersinggungan. Ya. Titik-titik itu. Jadi titik A, titik B, titik C. Jadi titik-titik di mana kurva-kurva isokuan itu tidak berpotongan itu bersinggungan. Dan titik-titik singgung itu bisa ditarik garis. Gitu loh.
ya, bisa ditarik garis. Nah, garis ini itu disebut dengan efisiensi frontier kalau dalam general equilibrium theory. Ya, efisiensi frontier. Ini kan jelas membantu. Nah, ini kan jelas membantu. Yang awalnya kita harus menentukan satu titik dari sebuah kotak, sekarang kita hanya menentukan titik dari sebuah garis. Dari kotak persegi bujur sangkar atau kotak ya, menentukan titik, sekarang tinggal baris. That's a big revelation kan? That's a big revelation. Asalnya kan anjir, ini A, B, C, D, E, G, H banyak banget yang harus gue pilih. Nah sekarang minimal gue harus memilih antara A, B, atau C ya. Of the line itu abaikan. Karena itu jelas it won't be the best allocation. Gitu. Oke? Nah ini production population. Nah sampai saat ini kita sudah memanfaatkan semua informasi yang kita punya dari faktor teknologi dan resource constraint. Jadi tadi kan saya bilang general equilibrium itu ada 3 elemen. Elemen pertama adalah teknologi, elemen kedua adalah resource constraint kan. Nah, si garis ini saya hapus ya, maaf. Jadi si garis ini sekarang sudah mencerminkan 2/3 dari semua elemen dari general equilibrium theory. Karena dia sudah mencerminkan adanya teknologi. Teknologi itu kan diwakili oleh 2 fungsi produksi. Dan sudah mewakili resource constraint. Jadi dia sudah mengakomodasi bahwa L dan K itu terbatas. Nah sekarang, tapi PR belum selesai. Karena jawaban kita kan masih juga harus menjawab. Pertanyaan kita itu harus jawab, mana yang harus saya pilih dong Pak, A, B, atau C gitu. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi kita harus menentukan apakah kita mau banyak memproduksi X, ya, di sini sedikit memproduksi Y, atau sebaliknya banyak memproduksi Y, tetapi sedikit memproduksi X. Nah, disinilah kemudian preference matters. Ya, preference matter. Disinilah maka welfare function atau utility function itu matters. Ya. Oke, nah jadi ini saya hapus aja dulu semua. Oke, nah jadi nanti kita buat lagi satu gambar di sini. Kalau kita gambar ini OX, ini OY, lalu ini efisiensi frontier. Ya. Lalu kita bikin gambar satu lagi di sini, di bawahnya. Tapi ini X, ini Y. Ya. Jadi beda, lihat ininya. Ininya beda. Sumbu-sumbunya beda, ya. Oke. Nah, lalu kita tahu kan kalau saya ada di titik ini, katakanlah titik A. Ya. Berarti titik A, X-nya adalah XA, Y-nya adalah YA. Oke. Kemudian kita ada di titik C. Ini YC, ini XC.
Ya. Kemudian kita ambil wakil 1 di tengah. Ya. Ini B. Ini YB, ini XB. Ya. Nah, kita tahu bahwa jelas dari sini, ya, kita tahu bahwa XC lebih besar dari XB, lebih besar dari XA. Kita tahu juga bahwa tukar XA, XB, XC. Nah, ini. Nah, sementara YC itu kebalik ya, YC lebih kecil dari YB, lebih kecil dari YA. Ya paling besar, ya, oke. Nah, sementara ini Y, ini X, berarti sekarang kita bisa wakili, ya. Jadi A itu kan A itu berarti X-nya sedikit, jadi sini X-nya, tapi Y-nya banyak. Nah, ya, sehingga saya bisa ambil ini titiknya, ini A. Sebaliknya, C itu X-nya yang banyak, tapi Y-nya yang sedikit. Kita oke. Lalu yang tengah-tengah, ya, YB dan XB. Kita ambil. Oke. Nah, ini bisa dihubungkan. Gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan gambar ini disebut dengan production possibility frontier atau PPF. Ya, jadi di sinilah asal mula ceritanya PPF itu dari sini. Jadi nggak asal muncul. Jadi ada ceritanya. Nah, ini PPF, Production Possibility Frontier. Ya. Dari sini kita tahu bahwa titik-titik sepanjang garis PPF itu pasti ada wakilnya di dalam efisiensi frontier di Marshall-Edwards box diagram di sini, ya, di sini. Masing-masing titik itu. Dan itu pasti titik yang efisien. Bisa nggak Pak diwakili titik yang di luar efisiensi frontier di dalam gambar bawahnya? Bisa. Ya. Contoh misalkan, Pak, kalau misalkan titik ini misalkan ya. Nah, ini adalah katakanlah YF. Ini YD aja ya. Ini YD, titik ini adalah D. Nah, titik ini. Di mana titik D diwakili di gambar di bawahnya? Bisa. Karena di titik D itu X-nya XB kan? Berarti dia pasti di garis ini. Ya, pasti di garis ini, XB. Karena di titik ini X-nya berapa? XB kan? Ini XB ini. Berarti XB pasti di antara garis ini. Nah, sekarang pertanyaannya Y-nya di mana? Ya. Y-nya bukan YB tapi YD. Dan YD itu pasti lebih kecil dari YB. Berarti ada di sini dong, misalkan. Nah, ini titik D. Ya. Jadi titik D itu ada di dalam kurva PPF, di dalam itu bukan ya, kalau di luar garis itu nggak mungkin. Kalau di luar garis itu nggak mungkin. Ya, itu hanya mungkin kalau ada relax dari resource constraint, ya, K dan L-nya totalnya bertambah,
atau ada perubahan teknologi. Tapi kalau tidak ada, itu nggak ada, itu dia akan stay di situ kurva PPF-nya. Nah, cuman yang kita pahami dari sini adalah bahwa, sekarang pertanyaannya di D. Nah, ini yang sering salah paham mahasiswa. Ya. Sering salah paham. Titik D itu kan titik di bawah kurva PPF. Kalau ditanya, di titik D itu semua sumber daya terpakai nggak? Pasti jawabannya enggak. Loh, kok nggak dipakai? Ya, titik D itu kan diwakilinya di mana? Titik D kan di sini. Sekarang di sini semua sumber daya L dan K dipakai nggak? Ya dipakai dimanapun di sini, mau di sini, di seluruh itu kalau dia ada di dalam sini. Itu semua sumber daya bekerja, nggak ada yang nggak bekerja, ya. Termasuk di titik D. Sehingga apa? Sehingga bisa terjadi perekonomian itu ada di dalam kurva PPF-nya, walaupun semua sumber daya nggak ada yang nganggur, gitu, ya. Sehingga apa? Jadi kalau ada ekonomi ada di dalam kurva PPF, they need a reform. Ya. Kenapa? Karena alokasi sumber dayanya itu tidak efisien secara teknologi. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin dicapai dalam suatu negara yang awalnya ada di titik ini, kemudian bergerak ke PPF-nya. Nah, ini yang banyak dikenal orang sebagai bagian dari structural reform. Structural reform. Nah, structural reform itu bagaimana mengasumsikan bahwa suatu negara itu sebelumnya ada di bawah kurva PPF dan kita harus bikin berbagai policy atau kebijakan atau instrumen yang mencoba memindahkan posisi ekonomi itu dari bawah PPF-nya ke kurva PPF-nya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, itu belum menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, kalau kita udah punya PPF, seperti ini, berarti kita tinggal memilih di bagian mana si kurva PPF-nya itu akan kita pilih yang paling memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, jadi berarti kita lihat. Nah, ini kita sudah bisa bermain dengan fungsi welfare atau fungsi fungsi utility. Karena fungsi utility itu dia fungsi dari X dan Y. Dan ini kan sumbu horizontalnya sudah X, sumbu vertikalnya sudah Y. Nah, sehingga kita bisa gabung gambar ini dengan gambar indifference curve. Gitu. Ya, kita cari welfare yang paling tinggi yang bisa dicapai. Gitu. Yang bisa dicapai ada dalam possibility profile yang jelas kalau kita mengalokasikan di sini gitu ya, katakanlah di A, itu jelas bukan the best to society karena ada welfare yang lebih tinggi yang bisa dicapai kalau kita bergerak dari sini ke sini ke E gitu. Nah, ketika proses bergerak ini, berarti proses yang terjadi itu katakanlah adalah bergerak dari sini ke sini misalkan ya. Misalkan ini E. Berarti bergerak katakanlah dari sini ke sini. Gitu. Ketika kita bergerak dari sini ke sini. Menambah X kan? Nah, menambah X berarti bergerak dari sini ke sini. Kalau E udah tercapai, ya berarti udah. Disitulah. Maka karena hanya ada satu titik yang unik di mana kita akan mencapai utility yang paling optimal. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya sudah. Nanti kita punya alokasi. Berarti yang paling baik itu adalah XE dan YE. Kenapa? Karena dia menghasilkan utility paling tinggi sebesar WE, yaitu bisa dihitung dengan cara fungsi utility XE pangkat theta kali YE pangkat theta 1 min theta itu paling tinggi utility-nya. Dijamin tidak ada yang lebih tinggi lagi. Bagaimana alokasinya? Ya sudah, alokasinya ya pasti di sini. Misalkan kita dapat gambarnya. Ini efisiensi kuantitatifnya.
Katakanlah di sini. Ini adalah X, ini Y, ini titik E, berarti ini adalah alokasi L, X, E, ini alokasi L, Y, E. Ya. Ini alokasi K, X, E. Ini alokasi K, Y, E. Jadi kita udah cengkap jawabannya. Berarti sudah terjawab semua sekarang. Ya. Sekarang sudah terjawab semua. Berapa yang kita alokasikan untuk X, berapa yang kita alokasikan untuk Y, gitu ya. Dan semua happy. Karena tidak ada lagi alternatif lain yang lebih baik. Nah ini jawaban dari ini tadi jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Masyarakat di pulau itu berarti yang optimum adalah itu. Ya. Oke, saya kira saya ingin cukupkan lecture-nya sampai di sini dulu, ya. Tapi saya ingin minta kalau ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Nanti kita coba bahas pertanyaan untuk supaya memastikan Anda paham. Ya, saya ingin Anda paham karena ini hal yang penting. Sebelum saya akhiri dengan beberapa kesimpulan penting, nanti saya ingin undang untuk orang untuk bertanya, Anda untuk bertanya dulu. Takutnya ada yang nggak paham. Jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau nggak ngerti ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Faisal, Majid, enggak? Silakan. Ya Prof, ingin bertanya. Dari gambar grafik tadi kan PPF itu akan bersinggungan dengan indifferent curve. Berarti untuk utilitas maksimum itu akan didapatkan dengan IZ dengan hanya satu kombinasi barang gitu, Prof. Iya, satu kombinasi barang, betul, unik. Berarti hanya ada unique allocation. Kalau unique allocation itu berarti KX-nya E-nya unik, LX-nya unik, KY-nya unik, KL-nya unik, X-nya unik, Y-nya unik, dan welfare-nya unik. Ya baik, Prof. Terima kasih. Oke, nanti minggu depan, hari ini kita menunjukkan secara grafis, nanti minggu depan kita akan tunjukkan secara matematis supaya exact, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Audris, ayo Audris. Siapa izin bertanya? Audris, coba Audris bisa keluarin mukanya, boleh nggak? Oh iya boleh Pak. Izin bertanya, Prof, yang aku masih kurang paham yang perbedaan efisiensi frontier sama PPF. Oke, jadi ini saya hapus ya. Oke, pertama supaya untuk mengingat ya, kita kan semua sama-sama belajar ya. Saya juga dulu belajar sering lupa-lupa, jadi kadang-kadang saya pakai tools untuk mengingat. Oke, kalau PPF, ini untuk mengingat Anda ya. Kalau PPF, ini jangan lupa saya penggambar. Kalau PPF itu sumbunya itu dia di sini jumlah barang. Sumbu horizontalnya jumlah barang X, jumlah barang Y. Jadi X dan Y. X itu kan jumlah barang X, Y itu jumlah barang Y. Betul? Nah itu pahami dulu. Ya. Itu production possibility frontier. Ya. Kalau efisiensi frontier di dalam gambarnya, ya, itu sumbunya bukan jumlah barang, tapi jumlah input. Ya. Dari sini, dari kiri ke kanan itu mengukur LX. Ya. Dari sini mengukur KX. Dari sini ke sini mengukur LY, dari sini ke sini mengukur KY. Jadi ini input, sudah beda.
Dari situ juga beda. Ya. Nah ini efisiensi frontier itu gambarnya gini. Ya. Jadi titik-titik sepanjang kurva PPF itu menunjukkan output, kombinasi output. Ya. Kombinasi output yang berbeda-beda. Ya. Kalau titik-titik yang diwakili di dalam sini itu menggambarkan kombinasi input. Jadi beda. Gitu. Ya, itu perbedaan mendasarnya. Tetapi kedua gambar ini saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena kita tahu kombinasi input itu pasti ada outputnya. Misalnya ini. Karena kita dihubungkannya oleh apa sih? Efficiency frontier dengan production possibility frontier. Dihubungkan oleh production function, dihubungkan oleh isoquant. Karena kita bisa gambar isoquant untuk X di sini. Katakanlah isoquant untuk Y di sini. Dan isoquant itu menggambarkan apa? Jumlah output kan. Artinya isoquant itu menggambarkan bahwa titik-titik sepanjang satu isoquant itu adalah kombinasi dari input yang menghasilkan jumlah output yang sama. Jadi ini katakanlah XA, ini YA. Di sini XA, berarti mungkin di sini gitu. Ini titik A. Karena ini adalah XA, ini adalah YA gitu. Demikian ya. Bisa menjelaskan lumayan nggak, Audris? Ya Pak, berarti bentuk kurva yang PPF sama efisiensi frontier itu selalu sama ya? Bentuknya belum tentu, bentuknya nggak, pasti beda. Dan kan ini nggak ada ukurannya. Dan bahkan sering juga tergantung kita cara, dan bahkan sangat mungkin kalau parameternya dirubah nanti, itu belum tentu kayak gitu gambarnya. Jadi kalau ini PPF ya, kalau PPF tuh pasti begini gambarnya. Maaf. Ya. Kalau PPF pasti cembung gini gambarnya. Tapi kalau efisiensi frontier belum tentu, dia bisa juga begini. Gitu. Ya. Jadi dia bisa begitu. Jadi gambar nggak sama. Yang jelas ukurannya juga sama. Kalau dia mengukur hal yang berbeda, ini X, ini L, jelas-jelas berarti gambar tidak mengukur hal yang sama. Oke? Oke, udah paham Pak. Makasih Pak. Oke, good. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Prof. Oke, mana coba bisa ditunjukin wajahnya? Bentar. Oke, Puji ya, Puji, silakan ya. Puji. Ya. Izin bertanya, tadi kan kalau misalnya produksinya di bawah kurva PPF itu dibutuhkan reformasi atau kebijakan dari pemerintah. Nah, contoh dari kebijakannya itu apa ya, Prof? Good point. Good point. Oke, you get it already. Berarti kamu memahami. Ya, jadi pertama mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok dia bisa ada di bawah? Itu dulu pertanyaannya. Karena tanpa memahami Simpson itu tentu kita tidak bisa. Ya. Kenapa sih perekonomian itu bisa ada di bawah? Nah ini nanti kita bahas di kuliah kedua atau ketiga setelah ini. Ya. Tapi saya akan coba kasih clue lah sekarang ya. Jadi kenapa ekonomi bisa berada di bawah kurva PPF-nya? Itu artinya dia bekerja tidak secara efisien. Apa yang membuat dia tidak bekerja tidak secara efisien? Nah, sekarang orang biasanya efisiensi itu kan timbul karena orang kompetitif. Ya. Misalkan tidak ada kompetisi, misalkan ya. Atau ya memang, apalagi kalau orang tuh nggak tahu. Kalau misalnya dia nggak tahu, saya nggak tahu, atau salah alokasi. Contoh misalkan ini. Kalau misalkan siapa sih nanti yang mengalokasikan ini? Ya. Kenapa saya di sini? Gitu ya. Oke, jadi jawaban pertama, contoh pertama, kenapa perekonomian? Nah ini ya, ini. Kenapa perekonomian? Nah ini yang contoh menarik ya. Kenapa perekonomian ada di sini? Atau saya kasih dulu ini, saya kasih ilustrasi dulu. Ini adalah China under MTS, MST, MTT ya. China under Mao. Ini adalah China under Mao Zedong. Di sini. Ini saya bicara histori ya. Saya bicara fakta ya. Saya nggak bicara teori. Ini saya bicara fakta. Jadi ini adalah
China under Mao, under Chairman Mao Zedong. Kenapa saya bilang China under Mao Zedong ada di sini? Karena ekonominya nggak efisien jelas. Kenapa Pak? Kita nggak efisien? Karena tidak ada insentif to produce more. Ketika petani bercocok tanam, ya kan? Dia hanya berproduksi, ngapain saya produksi banyak? Karena pada akhirnya akan saya kasihkan ke koperasi, ke desa. Nanti desa ngumpul-ngumpulin, terus dibagi rata sama semua orang. Ya. Jadi kalaupun tanahnya subur, dia bisa bekerja keras, dia tidak melakukan itu. Because they don't get the benefit of doing more. Ya, itu contoh. Itu China under Mao Zedong. Dan China tidak beruntung karena Mao Zedong umurnya panjang. Tidak ada yang berani. China under Mao Zedong kan under command ekonomi, under komunisme. Ya. Tidak ada. Sampai sekarang komunisme, cuman ekonominya kan ekonomi terpimpin. Ya. Ketika Mao Zedong meninggal di akhir tahun 70-an, muncullah reformis, pemimpin baru, Deng Xiaoping namanya. Deng Xiaoping filosofinya beda. Saya ingin rakyat Cina sejahtera. Ya. Dan dia melihat kapitalisme dan sosialisme itu hanya warna. Jadi dia bilang, kalau kucing itu mau warna hitam atau putih saya nggak peduli. Mau sosialisme mau kapitalisme saya nggak peduli. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Itu Deng Xiaoping bilang. Dan dia juga bilang, being rich is noble. Menjadi kaya adalah mulia. Direformlah ekonomi Cina. Menjadi pasar, mekanisme pasar. Sekarang dibilang ke para petani itu ke desa-desa, kamu sekarang produksi itu nggak harus diberikan ke desa, ke pemerintah. Kamu jual ke pasar, ada yang namanya pasar, kamu bisa jual. Nah itu mulai diintroduce langsunglah ekonomi Cina. The rest is history kan, ya nggak? Boom. Nah ini yang dialami Cina sekarang. Nah dia proses ininya itu berlangsung dari tahun 1980-an. Sampai ke 1990-an, that's proses terjadi. Itu contoh konkret nyata ya, dari Chinese economy. Dan ini dan contoh lain untuk konteks Indonesia misalkan adalah yang membuat ekonomi bisa berada di bawah frontier itu adalah misalkan monopoli. Ya. Monopoli itu membuat bisa berada di bawah frontier sehingga kita harus mereform. Atau bahkan intervensi negara juga bisa membuat ekonomi di bawah frontier. Kenapa? Karena orang mengalokasikan sumber daya kan berdasarkan signal-signal pasar. Jadi misalkan barang ini disubsidi, jadi harganya murah, sehingga dianggap tidak bernilai. Maka orang akan provide less, padahal enggak gitu. Jadi untuk melakukan reform itu dilakukan itu. Atau ekonomi yang tertutup. Ya. Tidak terbuka, tidak ada perdagangan internasional. Nah, itu juga ekonomi yang akan berada di bawah PPF-nya dan lain-lain. Karena tidak ada kompetisi. Ya. Itu kira-kira ya, Puji. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih detail di kuliah berikutnya, ya, terkait ini. Oke? Tapi that's a good question. Makasih, Prof. Sama-sama, Puji. Ada lagi yang lain? Sebelum saya simpulkan. Oke, saya simpulkan sekarang ya. Nah, berarti sekarang kita kembali ke pulau tadi. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa ini adalah katakanlah this is the best allocation. Titik E. Berarti ini allocation-nya. Nah, cuman pertanyaan maaf. Ya, jadi titik E ini is the best allocation. It's the best allocation. Ya. Nah, tetapi kan sekarang kita berpura-puranya kita jadi Tuhan. Kita tahu titik E. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, how a society can get to titik E? Bagaimana sih orang-orang yang ada di pulau itu bisa tahu bahwa E is the best answer to their problem. Gitu. Nah itu, karena kita tahu that's the best, gitu loh. Nah, sekarang gimana caranya? Ya. Cara yang pertama adalah mungkin kita sekolahkan kepala sukunya ke SP Unpad, belajar mikro 2. Jadi dia tahu, E kata Prof Arif misalkan. Tapi itu kan nggak mungkin, ya nggak? Sekarang faktanya kalau society untuk menemukan itu gimana? Ya,
Asumsi yang pertama itu yang disebut dengan jadi ini itu disebut dengan social optimum. Social optimum. Bagaimana kita mencapai social optimum? Itu biasanya kita bikin benchmark. Jadi artinya kita bikin yang disebut dengan social planner problem, ya. Social planner problem. Jadi kita mengasumsikan social planner. Jadi ada seseorang, istilahnya itu Istilahnya itu benevolent social planner. Benevolent social planner. Benevolent itu kalau Anda Google bahasa Inggrisnya itu artinya enggak kelihatan ya. Benevolent social planner. Itu benevolent itu baik hati. Jadi artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia baik hati. Social planner itu berarti individu, seorang individu atau dewan lah atau apa yang tahu persoalan. Jadi dia tahu bahwa tujuannya dia itu adalah memaksimumkan welfare, dan welfare itu adalah ini, dia tahu rumusnya, subject to, bahwa kalau dia alokasikan KX itu maka akan dapat X segini. Kalau dia alokasikan KY segini, LY, ini ke sini kita dapat Y, dan dia tahu bahwa kalau KX ditambahkan dengan KY itu nggak boleh lebih atau harus sama dengan K, dan dia tahu bahwa LX ditambah LY itu sama dengan L. Jadi dia ngerti persoalan. Ya. Jadi dia ngerti persoalan. Ya. Dia ngerti persoalan ini. Dia ngerti persoalan ini. Jadi benevolent social planner itu adalah social planner yang baik hati. Kenapa baik hati? Karena dia tujuan satu-satunya hidupnya adalah memaksimumkan welfare, memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini dia baik hati. Kedua apa? Dia pintar. Dia pintar karena dia tahu persamaan-persamaan ini. Dia pintar, dia tahu persamaan-persamaan itu. Nah, sehingga dengan ini dia akan cari solusi dan solusinya dapatlah E. Oke. Dan kalau dia tahu solusinya, maka apa yang akan dia lakukan pada prakteknya? Kalau kebetulan dia kepala suku, dia bisa lakukan apa? Ya dia kasih assignment aja. Kumpulin dalam sebuah meeting. Jadi katakanlah misalkan si kepala sukunya itu tiba-tiba bertapa di Gua Hijrah, di Gua Hiro gitu, di pulau itu ada Gua Hiro gitu. Tertidur, besoknya tiba-tiba dapat ilham. Tiba-tiba dia tahu gambar PPF, gambar efisiensi frontier yang akurat. Dan dia bisa pinpoint titik E dengan penggaris bahwa sekian persen harus dialokasikan ke X, sekian labor itu, sekian persen harus dialokasikan ke B. Dia tahu, tiba-tiba dia dapat ilham, nggak tahu dari mana. Entahlah, ditanam oleh alien atau apa. Nah, sehingga dia datang ke desanya, kemudian bikin rapat suku, kemudian bikin titah dalam daun lontar bahwa, hey, tanah ini tidak harus dialokasikan isi segini luasnya untuk X, segini untuk Y, lalu seginilah nanti orang bekerja, seginilah bekerja. Dan orang nggak ada yang protes, semua nurut, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan social planner isu. Ini yang disebut dengan social optimum solution. Ya. Nah, apakah hal ini pernah dicoba di society dalam history? Saya yakin pernah. Ya. Saya yakin pernah. Ya. Kan dulu banyak orang atau otoritarian. Cuman problemnya berhasil apa tidak, gitu ya. Dan itu kita bisa berdebat untuk itu. Cuman in our recent memory, ya, itu negara-negara yang dulunya itu komunis, ya, negara-negara yang dulu komunis itu mencoba menetapkan sistem social optimum planner. Jadi dia yang mengalokasikan. Jadi, dan biasanya negara-negara yang mempunyai Bappenas itu pernah punya histori kayak gitu. Karena Bappenas itu adalah badan yang merencanakan alokasi sumber daya. Ya. Indonesia kenapa ada Bappenas? Karena memang Indonesia itu punya histori kiri. Sosialis. Undang-undang dasar kita itu sosialis. Pasal 1 itu isinya sosialis. Ya.
Amerika itu nggak punya Bappenas, nggak ada Badan Perencanaan Nasional Amerika. Ayo, nggak ada, coba di Google aja. Nggak punya. Inggris nggak punya. Australia nggak punya Bappenas. Mereka nggak pernah punya histori kiri. Ya. Tapi Perancis punya. Dan Partai Komunis Perancis masih ada sampai sekarang, cukup kuat. Coba cek. Jadi kalau orang mau belajar planning, itu jangan ke Amerika, jangan ke Inggris. Belajar ke Perancis. Perancis punya badan perencana. Ya, namanya apa lupa saya. Saya pernah berkunjung ke kantor pusatnya di Paris. Oke. Nah itu Soviet besar. Dan dia menerapkan social planner activity. Cuman gagal. Ya. Kenapa gagal? Ya. Kan dia mengalokasikannya berdasarkan titah. Kita produksi. Jadi Soviet dulu itu bilang, oke, berdasarkan hasil kalkulasi kami, kata Dewan di Soviet itu bilang, Badan Perencana Soviet, kita harus produce banyak AK-47. Nah, kamu tahu nggak AK-47 apa? Ada yang tahu? Ya, senjata api, Pak. Ya, itu AK-47 itu Kalashnikov namanya. Jadi orang yang menciptakannya Kalashnikov. Itu adalah senjata sejuta umat. Di dunia ini paling banyak tuh senjata mesin itu AK-47, senjata umat. Ya. Kayak mobil Avanza lah kalau misalnya. Mobil Avanza itu kan mobil sejuta umat katanya. Dan mobil paling kencang sedunia. Karena kalau kamu masuk tol, itu kalau kamu susul tuh Avanza, itu ada lagi. Cepat mobil tuh, kencang. Tapi bukan karena kencangnya banyak. Nah, jadi si Kalashnikov ini itu kayak senjata sejuta umat. Diproduksi massal banyak sekali. Dan waktu itu juga mungkin pada saat itu karena dianggap diperlukan, maka diproduksilah banyak senjata termasuk AK-47. Jadi dianggap misalkan AK-47 produksi perlu banyak, tapi Pak kita perlu roti. Oh roti dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu kata Soviet. Dia menentukan itu. Pada saat itu apa yang terjadi? Kolaps. Karena orang punya tank baja banyak, punya Kalashnikov banyak, tapi roti ngantri tiap pagi di Moskow. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang sepinter-pinter orang, sebesar-besarnya badan perencananya, sebesar-besarnya PhD banyak di dalam satu badan perencana, itu tidak mungkin bisa untuk dengan akurat dan cepat menentukan parameter-parameter tadi. Kalau misalkan barangnya cuma 2, X dan Y ya, cincai lah, bisa dihitung gitu. Tapi kan itu harus dilakukan setiap bulan, itu perencanaannya perlu informasi yang sangat banyak gitu. Ya, jadi akhirnya jadi theoretically bisa, secara engineering rekayasa nggak bisa karena menemukan keterbatasan. Dipikirnya tetanya 0,8 padahal 0,2 misalkan ya. Karena tidak akuratnya itu. Karena banyak kan barang banyak, ada ratusan ribuan, ada ratusan ribu jenis barang, apa harus dihitung semua alfa betanya? Ya kan? Semua orang tahu. Jadi itu yang menjadi salah satu sumber kenapa kolaps. Artinya apa? Artinya sosialisme planning ekonomi secara teori itu mungkin bisa ada terjadi. Cuman hanya idealis yang ketika faktanya itu kita punya keterbatasan kognitif dan lain-lain untuk menghitungnya. Nah sehingga sistem ekonominya command ekonomi Rusia, Cina kolaps. Dan yang tersisa tinggal yang saingannya, itu mekanisme pasar. Nah, itu kita akan bahas minggu depan secara lebih detail dalam konteks general equilibrium analysis. Itu kira-kira ya kesimpulan dari dapat kuliah ini. Oke, dengan ini saya akhiri kuliah ini. Silakan nanti ngisi absen. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.